Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip perkembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, dosen pembimbing Ibu Widiati Lestari. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya, menjelaskan pengertian perkembangan menurut para ahli, prinsip-prinsip perkembangan, prinsip individu dalam berkembang, domain perubahan, dan ucapan terima kasih tentunya. Perkenalkan, saya Rizky Putri Nurjana, NIM 257 Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, ada Elizabeth Hurlock, kemudian Paul Henry Muson, yang ketiga Lerner, yang keempat Lois Hoven. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian menurut Elizabeth Hurlock. Hurlock menjelaskan perkembangan adalah sebagai seri perubahan yang progresif yang terjadi sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman dengan tujuan memampukan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, Paul Henry Muson. Paul Henry Muson mengungkapkan bahwa perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada fisik, struktur neurologis, perilaku, terasif, ciri sifat yang terjadi secara teratur dan masuk akal, dan menghasilkan hal yang baru, yang lebih baik, lebih sehat, lebih terorganisir, lebih stabil, lebih kompleks, lebih kompeten, dan lebih efisien. Kemudian, pendapat dari Lerner. Lerner berpendapat bahwa perkembangan menunjukkan perubahan yang sistematik atau terorganisir dalam diri individu. Contohnya, bayi yang berkembang secara sistematik dan terorganisir. Dari dia merangkak, kemudian dia duduk, belajar berjalan, dan bisa berjalan. Kemudian pendapat dari Lois Hoven. Lois Hoven mengungkapkan bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang rentan kehidupan, dari dia masih bayi atau di dalam kandungan sampai dia meninggal. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan manusia. Prinsip-prinsip perkembangan manusia ada 10. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan adalah hasil proses kematangan dalam belajar. Yang keempat, perkembangan yang dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan memiliki pola karakteristik. Yang keenam, pola perkembangan perbedaan individu dalam berkembang. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Yang kedelapan, pada setiap perkembangan terdapat harapan sosial. Yang ke-9, setiap perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan berbeda dengan perubahan. Perubahan berkaitan dengan aspek kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Semisal, ketika seorang anak mengalami peningkatan ukuran otak dan organ yang berdampak ke mental dan fisik anak tersebut secara psikologis. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan aspek kualitatif, yaitu didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Apa itu progresif? Perubahan progresif yang dimaksud adalah perubahan yang membawa individu masuk ke arah yang positif, semakin maju, meningkat dari keadaan semula, menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang yang tadinya tidak mengetahui bagaimana cara berbicara yang baik di muka umum atau bagaimana cara mengomentari pendapat orang lain dalam musyawarah bila tidak setuju dengan pendapat orang tersebut, misalnya dengan mengangkat tangan dahulu sebelum berpendapat.
menunggu hingga orang tersebut selesai memberikan pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung unsur sara dan sebagainya. Yang dimaksud perubahan yang teratur adalah perubahan yang terjadi sepanjang hidup dan tidak pernah berhenti. Contohnya, mulai dari seorang bayi menuju masa anak-anak awal akan terjadi perubahan yang teratur dengan sendirinya. Mulai dari bayi yang tadinya belum bisa berdiri hingga anak-anak yang sudah bisa berlari-lari. Sedangkan perubahan koheren dalam arti ada kaitan antara aspek satu dengan aspek lainnya. Contoh seorang anak yang bisa hidup dalam lingkungan mandiri, maka ia akan terbentuk menjadi anak yang mandiri. Koheren yang dimaksud juga dapat berarti faktor satu dengan faktor yang lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi. Misalnya, anak yang tubuhnya lentur dan ramping dan suka bergerak biasanya akan baik atau lebih berbakat dari bidang tari atau seni gerak lainnya. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Sedangkan perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua adalah perubahan proporsi. Perubahan proporsi misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang ketiga, hilangnya ciri lama. Misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Yang keempat, mendapatkan ciri baru. Hilangnya sikap egosentrisme anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prososial. Kemudian perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Menurut Freud, perkembangan di usia awal manusia membawa efek kepada masa dewasa seseorang. Sedangkan menurut Erikson, menerangkan apa yang akan dipelajari oleh anak tergantung dari bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Kemudian anak yang memiliki masalah dalam usia sekolah dan prasekolah menunjukkan mereka sangat buruk dalam penyesuaian waktu usia kecil. Terdapat empat bukti yang membenarkan pendapat bahwa lingkungan tempat anak menghasilkan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka, yaitu yang pertama adalah hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua adalah dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan akan semakin mudah bagi anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Perkembangan adalah hasil proses kematangan dalam belajar, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik, seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, lalu berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui tahapan belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa emas pada seorang anak. Masa emas pada seorang anak yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Bila pembelajaran itu diberikan pada masa emasnya, maka hasil pembelajaran yang diterima mudah diserap oleh anak. Begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian, pola perkembangan bisa diramalkan. Apa yang dimaksud dengan perkembangan yang dapat diramalkan? Setiap individu atau spesies memiliki perkembangan khas atau karakteristik yang muncul dalam interval tertentu, sehingga urutannya bisa diprediksi. Mengapa demikian? Studi genetik menunjukkan bahwa perkembangan perilaku mengikuti pola tertentu. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocaural, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki.
Ini berarti bahwa kemajuan struktur dari fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua itu proxmodistal. Proxmodistal adalah perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Contohnya, kemampuan jari jemari seseorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Kemudian, pola perkembangan memiliki pola karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola karakteristik dari mental maupun fisik. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari tahap satu ke tahap berikutnya. Dari bayi yang belajar berbicara, lalu belajar berjalan, dan seterusnya. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perkembangan bergerak dari tahapan umum menuju tahapan yang lebih khusus. Contohnya, seorang anak akan mengacak-ngacak mainan atau memasukkan mainan ke dalam mulutnya sebelum dia mampu dan mengerti melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat tapi kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol pada usia anak-anak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan berarti bahwa perubahan akan berpengaruh oleh perubahan selanjutnya. Kemudian, perbedaan individu dalam berkembang. Mengapa terdapat perbedaan individu dalam berkembang? Beberapa anak berkembang dengan lancar, ada juga yang berkembang dengan melonjak, dan ada juga yang perkembangannya tertinggal dan menyimpang. Itulah sebabnya semua anak memiliki perkembangan yang tidak sama walaupun usianya sama. Dobzhansky menyatakan setiap orang berbeda secara biologis dan genetik, sehingga perkembangan memiliki faktor eksternal dan internal. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata, akan cenderung memiliki kecerdasan rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada setiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Selanjutnya, periode pola perkembangan. Periode dalam perkembangan tidak ditandai dengan usia, tapi ditandai dengan tanda-tanda biologis dan perilaku seseorang. Anak laki-laki dan perempuan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Anak perempuan berkembang 1 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Selanjutnya, pada setiap periode perkembangan, terdapat harapan sosial. Dalam setiap kelompok, pengalaman menunjukkan bahwa orang dapat mempelajari pola perilaku keterampilan pilihan tertentu ketimbang usia tertentu. Itulah sebabnya usia tertentu mengharapkan pencapaian tertentu juga. Semisal, anak bayi berharap bisa berjalan, sementara anak remaja berharap populer dan dikenal. Harapan ini dikenal dengan developmental stage. Kemudian, setiap perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Maksud dari perkembangan yang mengandung bahaya potensial itu apa? Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain lingkungan dari anak sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Orang tua, guru, atau pengasuh memungkinkan untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Selanjutnya adalah kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode. Umumnya, pada masa kanak-kanak merupakan masa yang paling membahagiakan. Beberapa orang dewasa secara retrospektif menunjukkan bahwa bagi mereka yang masa kanak-kanaknya diwarnai trauma dan masa yang tidak bahagia menunjukkan masa kanak-kanak yang menjadi masa yang tidak bahagia.
Ini tadi adalah prinsip-prinsip perkembangan manusia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan individu. Yang pertama yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua yaitu semua aspek saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arahan tertentu. Yang ketujuh, bagaimana pola atau perkembangan individu. Kemudian, domain-domain perubahan. Yang pertama, ada fisik, meliputi pertumbuhan badan dan otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Yang kedua adalah kognitif, meliputi belajar, atensi, memori bahasa, berpikir, dan penalaran, termasuk dalam aspek perkembangan kognitif dalam domain perubahan. Yang ketiga adalah psikososial, dalam membahas perubahan, bahwa setiap perubahan psikologi membawa dampak pada fisik dan kesehatan mental. Terima kasih, saya Rizky Putri Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.